nama saya Francisca Dian Puspitayanti, mahasiswa semester 6 Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini, saya akan berbagi informasi mengenai betapa pentingnya psikoterapi. Tapi sebelum itu, saya tetap mengingatkan teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, yang pertama, apa itu psikoterapi? Psikoterapi merupakan salah satu cara pengobatan yang bertujuan untuk meringankan tekanan emosional dan masalah-masalah kesehatan mental yang dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Nah, salah satunya itu adalah psikolog. Psikoterapi ini melibatkan pembicaraan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi, memeriksa dan juga mendapatkan solusi atau wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi oleh individu, pasangan, atau keluarga. Nah, sesuai dengan pengertian psikoterapi tadi, di mana psikoterapi merupakan salah satu pengobatan yang bertujuan untuk meringankan tekanan emosional. Nah, tapi banyak orang-orang di luar sana, masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang masih menganggap bahwa psikoterapi merupakan sesuatu hal yang hanya digunakan pada orang-orang yang memiliki gangguan mental. Di sini dapat dikatakan bahwa psikoterapi itu bukan hanya dapat digunakan kepada orang-orang yang gangguan mental saja. Akan tetapi, psikoterapi ini dapat digunakan dalam masalah-masalah klinis lainnya seperti depresi, masalah perilaku seperti kita mau merubah perilaku merokok, lalu sesuatu yang muncul karena kejadian-kejadian tertentu, misalnya seseorang yang mengalami kedukaan, lalu seseorang yang terkena musibah, dan seseorang yang sulit beradaptasi di lingkungan barunya. Jadi di sini psikoterapi tidak hanya dilakukan pada orang-orang yang memiliki gangguan mental saja, tetapi psikoterapi ini juga dapat digunakan bagi orang-orang yang sehat tanpa memiliki gangguan mental, tapi dia juga ingin merubah perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih baik. Nah, di sini ada 4 tujuan umum dari terapi. Yang pertama yaitu kita lebih mengenal diri kita sendiri. Lalu yang kedua, terapi akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, ketika kita tidak yakin dengan tujuan kita, maka terapi ini akan membantu untuk mengklarifikasi tujuan kita dan menetapkan langkah-langkah realistis untuk kita mencapainya. Lalu yang ketiga, yaitu terapi dapat membantu memiliki hubungan yang memuaskan. Di saat seseorang menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, ketika dia tidak percaya kepada pasangannya, maka dalam terapi ini akan sangat membantu agar seseorang lebih percaya kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya, itu adalah terapi dapat meningkatkan di berbagai aspek kehidupan kita. Jika kita merasa seperti ada yang menahan kita dalam menjalani hidup ini, maka terapi akan membantu kita untuk menemukan jawaban atas hambatan-hambatan tersebut. Lalu, kapan kita melakukan psikoterapi? Masyarakat sekarang masih banyak yang berpikir bahwa menemui psikolog hanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental saja. Akan tetapi, pada kenyataannya, psikoterapi bukan hanya digunakan untuk gangguan mental. Nah, ada beberapa keadaan atau kondisi yang membutuhkan psikoterapi selain gangguan mental. Yang pertama, yaitu kemarahan atau dendam yang tidak wajar. Setiap orang pernah merasa marah. Namun, apabila kemarahan tersebut muncul potensi untuk melakukan tindakan kekerasan atau hal berbahaya, maka sebaiknya ditangani dengan terapi. Atau mungkin mengalami dendam yang tidak bisa dilupakan terhadap seseorang, maka terapi merupakan salah satu cara untuk menanganinya. Lalu yang kedua adalah saat putus asa. Kehilangan harapan atau kehilangan motivasi dapat menyebabkan depresi. Perasaan putus asa yang berkelanjutan, terutama setelah beberapa kondisi yang menyulitkan, dapat mengarah individu pada pikiran untuk bunuh diri. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan psikoterapi. Lalu yang ketiga yaitu kecemasan. Wajar bagi orang-orang mengkhawatirkan sesuatu. Tetapi, ketika mengkhawatirkan sesuatu yang sudah mengganggu keseharian atau memunculkan gejala fisik, maka terapi merupakan salah satu cara untuk menanganinya. Lalu yang keempat yaitu agorafobia. Orang-orang dengan agorafobia biasanya akan menghindari tempat atau situasi ramai yang menimbulkan rasa panik, malu yang berlebihan, merasa terjebak, dan tidak berdaya.
Nah, beberapa dari mereka bahkan tidak berani meninggalkan rumah. Hal ini sangat penting untuk ditangani dengan terapi. Yang kelima yaitu merubah perilaku. Dalam psikoterapi bukan hanya untuk gangguan mental saja, akan tetapi dengan terapi kita bisa merubah perilaku seseorang yang menyimpang menjadi perilaku yang adaptif. Nah, misalnya perilaku merokok dan kenakalan remaja. Di sini saya mengambil satu jenis terapi yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, CBT ini merupakan kombinasi antara terapi behavior dan terapi kognitif, di mana terapi ini bertujuan untuk melatih cara berpikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak dari si klien ini. Dalam CBT ini dapat dilakukan dalam kelompok dan individu. Jika dalam kelompok, maka klien-klien akan digabungkan kepada satu kelompok yang memiliki masalah yang sama. Lalu untuk individu maka itu dalam satu ruangan hanya diketemukan klien dan si terapi saja. Nah, terapi ini dapat membantu mengubah gangguan emosi, perilaku, dan pikiran dengan cara yang pertama mengidentifikasi masalah. Identifikasikan masalah atau situasi dan kondisi yang mengganggu dalam hidup teman-teman. Misalnya kedukaan, perceraian, kemarahan, atau adanya gangguan mental. Setelah itu, terapis akan membantu mencari sumber perasaan negatif yang berperan dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu fokus pada pencarian solusi. Terapi ini membantu teman-teman dalam memecahkan masalah yang bisa dihadapi dengan lebih positif, sehingga akan meringankan perasaan teman-teman. Misalnya, terapis akan memisahkan masalah yang terkait dengan pikiran, perasaan, fisik, serta tindakan. Yang ketiga yaitu mencari cara praktis untuk memperbaiki pola pikir. Ini dilakukan dengan menganalisa efek masalah tersebut pada diri teman-teman. Nah, terapis akan membantu teman-teman untuk fokus pada masalah yang sekarang, bukan pada masalah dari masa lalu. Kemudian, akan mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih positif. Lalu yang keempat, yaitu melatih dan mempraktekkan kebiasaan positif. Misalnya, memperbaiki cara teman-teman menghadapi, mendeteksi, dan mengenali masalah, serta mengubah pola pikir atau perilaku dalam merespon masalah yang dihadapi.